Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Bapak. Malam, Pak. Malam, Pak. Inilah saya sukanya di mahasiswa S ini. Suaranya cerah-cerah seperti siang aja. Padahal sudah malam. Oke, baik ya. Untuk hari ini kita pertemuan ke-7. Intinya, ingat sudah pertemuan ke-7. Minggu depan kalian sudah melakukan TS. Nah, jadi inilah tambahannya, silakan dipelajari yang sebelum-sebelumnya atau minggu-minggu lalu. Kepada Bapak Monang juga videonya sudah saya upload dari pertemuan 1 ya, di LMS sudah ada itu video pertemuan 1 sampai pertemuan ke-6. Silakan nanti ya boleh aja belajar andragogik sifatnya, artinya pembelajaran mandiri lah. Karena memang nggak mungkin lagi saya mengulang dari awal itu maksudnya. Oke, baik. Saya akan lanjutkan ke pertemuan 7. Sebentar saya coba akan share screen bahannya. Sebentar, saya buka dulu. SI. Oke. Nah ini ada kelewatan tidak video Zoom pertama, Zoom kedua, Zoom ketiga, keempat, kelima, keenam. Oke, berarti nggak ada masalah. Ini kita materinya. Enable konten. Apakah sudah tampil? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, Sudah, baik. Pak. Udah, Pak. Oke, baik ya. Oke, untuk pertemuan hari ini kita masuk di pertemuan ke-7, yaitu membahas tentang perkembangan kinerja komputer ya. Yang mana di minggu sebelum-sebelumnya kita sudah mempelajari dari segi apa sih itu organisasi, apa itu struktur, apa itu fungsi komputer sudah kita pelajari. Sedikit kita singgung juga I/O, baru ada juga perkenalan komponen daripada komputer itu sendiri kita sudah membahas. Ada juga skema daripada komputer, skema prosesnya. Ada juga yang terakhir kali kita membahas tentang struktur CPU. Betul atau betul? Betul, Pak. Betul ya. Artinya saya masih ingat dan nggak tahu saya kalian ingat atau tidak. Nah, yang penting saya masih ingat. Baik. Ini kita. Jadi setelah kita bahas tentang itu semuanya atau minggu semalam atau sebelum-sebelumnya, nah itu semuanya tentang perangkat ya artinya. Jadi perangkat di situ memang perlu dikembangkan. Seperti apa contohnya? Ini pertanyaan di backgroundnya ini. Ini kan ada kotak nih. Inilah prosesor itu. Inilah prosesor perangkatnya. Artinya kinerja ini diukur dari perkembangan teknologinya atau perkembangan perangkatnya, komponen-komponennya. Semakin komponen-komponennya terupgrade atau dikembangkan atau berkembang, artinya apa? Pasti kinerjanya semakin bagus. Pasti seperti itu. Sama halnya kalian mengerjakan tugas. Tugasnya apa? Mengetik aja. Masa sih kita kerja mengetik aja tugasnya? Apalagi anak komputer. Ya artinya apa? 4 tahun kalian bekerja mengetik saja, artinya di situ ya jadi berjalan di tempat gitu. Nggak ada pengupgradean. Kalau misalkan pengennya yang lain walaupun kerjanya mengetik saja, ya boleh aja dikembangkan dengan apa? Membuat program lah secara pribadi ataukah mengembangkan pengetahuan dari membuat animasi, multimedia. Artinya di sini di sisi lain kerjaannya pasti ada, tetapi bisa kita mengembangkan diri di situ intinya. Sama halnya di komponen itu tadi ya. Jadi perangkat kinerja komputer ini bisa juga disesuaikan dengan komponennya. Yang sekarang misalkan di prosesor itu ya ada mulai dari yang lagi trennya ya, mulai saya anggaplah dari Pentium. Ada Pentium 4 dulu. Nah, baru ada lagi apa?
Celeron misalkan. Baru apa lagi? Ada Core Duo ya. Nah, Core Duo. Nah, ada juga Core Duo. Baru apa lagi? Core i3. Ada Core i5. Artinya ini menunjukkan daripada perkembangan maksudnya ya. Perkembangan perangkatnya. Nah, di sini pasti. Coba kalian bandingkan perkembangan Core i7 sekarang ini dengan Core i3. Pasti sudah berbeda kinerjanya. Nah, itu intinya. Pasti berbeda. Artinya yang mau kita bahas adalah perkembangannya, itu intinya ya. Perkembangan perangkat itu pasti mempengaruhi daripada perkembangan kinerjanya. Pasti seperti itu. Baik, inilah sebagai deskripsi di slide pertama atau pengantar ya. Seperti inilah kira-kira gambarannya. Selanjutnya, saya akan mereview ke belakang. Nah, ini dia. Inilah review ke belakang. Semangat kali saya mengajar ini karena memang agak panas nih cuacanya di sini. Jadi tetap konsisten ya. Nah, baik. Saya mereview ke belakang tentang konsep daripada komputer IAS. Institute Advanced Study. Kalau zaman dulu ya, artinya perkembangan pertama kali itu masih di dalam konsep dulunya. Konsep komputer IAS. Artinya ini IAS ini sebenarnya dari institut ya, institut. Nah, institut artinya di konsep dari kampus IAS, Institute Advanced Study. Nah, setelah pengkonsepan sudah selesai, dirancanglah strukturnya. Jadi ini zaman dulunya itu maksudnya. Kita membahas ke belakang itu maksudnya, karena juga ini sebagai sejarah bisa dikatakan seperti itu. Karena ada IAS inilah baru di-upgrade sekarang sudah Core i7 misalkan. Nah, artinya dari IAS itu juga sudah menerangkan kinerja pasti berbeda. Itu intinya. Nah, baik, setelah itu apa? Struktur sudah dirancang misalkan. Dirancang secara detail komputer IAS. IAS itu dari perguruan tinggi itu ya, atau kampus lah, internasional kah atau gimana. Itulah yang mengkonsep pertama kali maksudnya. Setelah itu apa? Ditemukanlah di sini memori utama. Artinya kalau kita kan belajar komputer apa sih itu dulu? Paling kalkulator kan itu. Mesin cerdas, nah seperti itu. Nah, inilah munculnya itu. Dari IAS dibuat konsepnya terlebih dahulu, baru selanjutnya membuat strukturnya, baru kemudian ditambahkan memori utamanya. Nah, memori di sini digunakan untuk menyimpan data maupun instruksi ya. Tergantung memori utama itu apa. Kalau memori kan ada juga RAM, Random Access Memory, maupun ada hard disk. Yang random access memory itu disebut penyimpanan sementara, sedangkan yang hard disk itu disebut dengan penyimpanan permanen, bisa dikatakan seperti itu. Baik, itu contoh daripada memori utama tersebut ya. Selanjutnya, masuklah lagi di sini ada ALU. ALU ini adalah Arithmetic Logic Unit yang letaknya di dalam prosesor. Prosesor itu seperti apa, Pak? Yang tadi di background di slide pertama, kotak tadi. Yang sudah pernah membongkar, mungkin kalian sudah paham. Yang pernah nonton-nonton YouTube juga pasti kalian paham. Apalagi kemarin di pertemuan ketiga sudah saya buat project ya, project video. Mungkin mudah-mudahan kalian sudah tahu atau mengenal daripada komponen-komponen tersebut. Nah, inilah ALU. ALU itu bagian daripada prosesor yang fungsinya adalah mengolah data biner sebelum dieksekusi ataupun sesudah dieksekusi oleh prosesor tersebut. Oke, baik. Selanjutnya apa? Control unit. Nah, control unit di sini adalah untuk melakukan ataupun sebenarnya memutuskan ya, memutuskan instruksi-instruksi atau perintah yang sudah dikerjakan oleh memori sehingga eksekusi tersebut dapat dilanjutkan. Bahasanya seperti itu. Misalkan klik perintah print, cetak, klik cetak untuk ngeprint kan. Kita kalau mau ngeprint di Microsoft Word kan klik print, nah seperti itu, baru dia muncul cetak. Itu nanti perintah tersebut akan diproses oleh prosesor terlebih dahulu. Prosesor memutuskan
perintahnya atau instruksi print tadi sudah bagus atau tidak. Kalau misalkan ada yang error, dia akan ditolak atau tidak dikerjakan. Ketika prosesor iya, berarti perintahnya sudah lengkap dan tidak ada masalah, sehingga akan di-print oleh komponen printer tersebut. Artinya instruksi-instruksi ini adalah sebuah perintah yang akan dieksekusi. Nah, ini kita belajar perangkat sih sebenarnya komponen perangkat keras, nah seperti itu. Nah, itu control unit ya, perintah. Selanjutnya apa? Transistor di dalam chip. Nah, bayangkan ini, transistor itu perangkat-perangkat komponen kecil bisa dikatakan yang ada di dalam chip. Chip aja sudah kecil, apalagi ada transistornya. Nah, itu juga mempengaruhi ya. Artinya setelah dari atas tadi mengkonsep, ada strukturnya, ada memorinya, ada alunya, prosesor, mengontrol perintah atau eksekusi, baru ada masuk transistor dalam chip. Ini apa? Ini sebagai komponen pendukung untuk melakukan kinerja yang ada di dalam IAS. Selanjutnya apa? Struktur bus. Nah, namanya bus ya. Kemarin juga sudah dibahas, yaitu bus itu untuk antar jemput. Misalkan di Kota Binjai. Nah, tetapi kalau misalkan di komputer ataupun di motherboard misalkan, sama sih sebenarnya. Tujuannya untuk apa? Untuk mengirimkan pesan. Mengirimkan pesan. Saya coba kembali ke slide awal. Nah, inilah dia. Putih-putih ini busnya. Nah, mengirimkan instruksi. Nah, semuanya ini pasti bersangkutan. Artinya apa? Nah, dari putih ini berhubungan dengan prosesor. Ini prosesor itu ya. Nah, inilah prosesor kecil ini, kotak. Nah, semua berhubungan dengan yang putih ini. Walaupun tidak langsung, tapi pasti berhubungan. Nah, itu intinya. Menghubungkan ya, sebagai transportasi instruksi atau perintah. Itulah dia struktur bus. Baru ada DRAM. DRAM ini apa? Dynamic Random Access Memory. Nah, dengan apa? Karakteristik prosesor. Artinya DRAM ini juga ada di prosesor, salah satunya. Karena prosesor itu juga mempunyai sedikit memori untuk mengolah data biner tersebut. Oke, selanjutnya. Nah, inilah struktur IAS. Zaman dulu hanya ada input output dulu aja sudah bagus. Baru selanjutnya apa? Ada prosesor. Ini pengganti prosesor dulu untuk mengolah data atau mengeksekusi atau menolak. Nah, misalkan seperti itu. Kalau datanya dilanjut, berarti dilanjut kemari. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalkan ditolak, ya udah berarti prosesor di situ memutuskan tidak dilanjutkan ke memori ini. Dari eksekusi, ya cetak masuk ke memori, baru selanjutnya diperintahkan. Ini cara kerjanya sederhana ya. Kalau sekarang struktur CPU aja sudah pening kalian lihatnya itu di pertemuan ke semalam minggu sebelumnya ya, itu dia intinya. Nah, ini ada omnibus, ini adalah zaman dulu namanya omnibus. Kalau sekarang kan sistem bus, struktur bus itu. Nah, kalau misalkan muncul instruksi print, ya udah ini akan masuk kemari dulu. Nah, kembali bus ini busnya. Inilah yang mengantar jalannya. Nah, nanti perintah apa sih yang perlu dilaksanakan? Nah, ini kebetulan dua, sorry ya, ini dua, ini sama. Nah, ini dicek dulu, tab. Oh, ternyata IO, inputan. Klik print. Nah, nanti dilanjutkan dia. Diantar kemari, cocok tidak? Kalau cocok, oke, dilanjutkan. Baru akan setelah itu lanjutnya akan diproses ke memori. Oke, jalankan. Baru setelah itu akan dieksekusi CPU, iya atau tidak. Kalau ada data yang error, ditolak. Kalau iya, dia akan lanjut kemari. Baru selanjutnya dikontrol mau kemana sih. Kalau suara yang kita putar MP3 dia akan ke speaker. Kalau kita di print atau cetak, berarti dia akan lari ke printer. Nah, printer ini cetak ini maksudnya. Dia akan menjalani terlebih dahulu prosesnya. Yang mengantar apa? Busnya inilah bus. Sebagai mengantar jalan-jalanlah dulu yang harus dilewati beberapa komponennya. Bisa dimengerti ya? Gimana? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, baik. Selanjutnya apa? Nah, ini adalah jenis sedikit tentang DRAM. DRAM ini salah satu dari macam-macam memori ya.
tetapi di sini memori internal. Nah, ada yang namanya EDORAM, ini biasanya digunakan memori zaman dulu yang ada di Pentium 1 atau 2. Namanya EDORAM. Nah, kalau yang DRAM, ini sudah masuklah di Pentium 3 kalau zaman dulu. Atau Pentium 4 kayaknya sudah ada. Tapi 4 rata-rata sudah masuk kemari. Nah, dia seperti itu. Dynamic Random Access Memory. Baru sekarang ini D-nya 2 kali. Memang dynamic, cuman kecepatannya lebih oke. Nah, itu dia. Ada DDR1, DDR2, DDR3, dan DDR4 misalkan seperti itu. Dengan kapasitas RAM-nya 4 GB, 8 GB, atau 16 GB. Artinya lebih kencang. Nah, ini nampak ini. Dari komponen chipnya aja. Nah, ini. Mikroprosesornya ini Arduino. Ini sudah tebel-tebel kan kalau zaman dulu. Di-upgrade lah lebih tipis lagi. Di-upgrade lagi lebih kecil tapi cepat. Nah, seperti itu. Nah, artinya di sini sudah nampak perkembangannya sehingga kinerjanya pasti lebih maksimal. Itu dia. Larinya ke kinerja ya, walaupun itu kita membahas perangkat, pasti larinya ke kinerja. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini perkembangan daripada bisa dikatakan RAM lah. RAM yang ada di prosesor atau kecepatan daripada yang ada di komputernya, ya, seperti itu. Ini ada hubungannya dengan prosesor ya. Kalau zaman dulu di mungkin sejarah ataupun saya katakan ya awalnya lah, awal mulanya IAS tadi. Nah, dapat RAM-nya di tahun sekitar di sini ya, di 90 sekian, mungkin kalian belum lahir nih kondisinya. Nah, ini sudah paling cepat ini DRAM-nya, Dynamic Random Access Memory Speed. Nah, di sini kecepatannya sudah paling mantap ini. Nah, kalau sekarang ya ini udah 9 giga misalkan gitu ya. Oke. Nah, itu gambarannya kan masih di era 90-an. Nah, dinaikkan lagi, upgrade lagi. Sudah ada pengupgradean di sini. Memang sih kecepatan sih. Nah, kecepatan prosesornya. Artinya dengan RAM sekian sudah naiklah prosesornya ataupun kecepatan prosesornya. Nah, di tingkat improve-nya ya, improvement-nya maksudnya. Baru naik lagi kembali RAM-nya. Nah, RAM-nya artinya lebih pengupgrade-nya lebih bagus gitu. Ada perubahan lah untuk mengupgrade-kan daripada memorinya. Nah, ini gambaran daripada kecepatan bisa dikatakan gitu ya. Kalau di sini misalkan 1 ukurannya atau 2, nah ini sudah naiklah di sini ke 20 entah MB atau MBPS ataupun Mbit lah, megabyte misalkan. Baru masuklah ke 200 bit misal kecepatannya, speednya. Nah, itu dia. Selanjutnya, nah ini juga masih di dynamic random access memory ya. Kalau zaman dulu saya juga belum lahir ini kondisinya. Nah, ini DRAM memori itu di tahun 89-an ya masih 2 MB ini sudah paling kencang kali. Sudah luar biasa lah kencangnya. Nah, kalau kita dulu apa disket ya. Jumpanya masih di disket lah. Kalian entah kenal tidak itu disket itu. Baru naiklah sedikit di area lebih besar sedikit lah. Di 92-an naiklah dia 8 MB. Nah, mantap sekali. Selanjutnya sampai di 99 sudah 99 ya. 1999 ini sudah masuklah untuk server lah. Kalau untuk server sudah besar dikatakan. Kalau ini untuk komputer kecil biasa yaitu kapasitasnya MB 2 MB baru agak besar sedikit 8 MB, baru untuk klien misalkan 128 MB, untuk server sudah masuklah 2 GB. Sudah lumayan agak kencang sedikit. Nah, selanjutnya ya superkomputer ini udah server besar lah, ini 8 GB ini udah paling mantap kali nih. Kalau dulu harganya 5 jutaan RAM-nya, kalau sekarang ya sudah nggak ada harganya lah 8 GB kan gitu. Seperti itu. Oke, nah ini juga perkembangan prosesor. Kalau tadi RAM ya di sini perkembangan prosesornya. Kenapa sih kok Pak kok bahasnya ke perangkat ya? Ya karena perangkat itu ya ada sangkut pautnya daripada kinerja komputer ya yang akan dijalankan. Nah, itu dia. Mulai dari sini saya juga belum tahu nih, belum 7 bulan belum lahir,
Makanya saya kebetulan di area sini layarnya, jadi saya jumpanya di area Pentium ini, Pentium 1. Kalau kalian mungkin di sini, area di sini mungkin. Nah, saya layar di sini. Inilah jumpanya di Pentium 3. Pentium 1 saya masih jumpa. Nah, Pentium 1 ini. Ada Pentium 2, 3. Nah, di sini masih Pentium 95-an itu masih Pentium 3. Nah, itu inilah kira-kira perkembangan daripada prosesor itu ya. Nah, selanjutnya di 2005 masuklah, ya bisa saja sudah masuk Pentium 4 di sini. Sampai Core 7 sekarang, Core i7 dari 2021. 2020 pun sudah naik monitor i7. Itu dia. Oke, baik, itulah materi kita hari ini. Paham? Kira-kira ada pertanyaan sampai di sini? Banyak yang tidak on kameranya, saya lihat. Baik, jika tidak ada masalah, kemungkinan ini 1 menit lagi akan terputus ya. Silakan dikembangkan sendiri materinya, dipelajari dengan baik dan benar, diupdate dari YouTube, Google ataupun jurnal ya. Kita akhiri pertemuan kita hari ini sampai di sini saja. Terima kasih banyak. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Pak. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oh, silakan belajar sendiri ya. Ini akan terputus otomatis ini. 1 menit Iya, lagi. Pak. Silakan berhitung ya. Masih ada. Oke, Pak. Baik, Pak.